Baik, anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anakku. Pagi, Bu. Sehat hari ini? Sehat atau ada yang sakit? Ya. Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Bu Ana pada hari ini dengan keadaan yang sehat. Alhamdulillah, hari ini Bu Ana akan menjelaskan tentang ciri khusus pada makhluk hidup. Ya, Bu. Baik. Bu. Ya, baik. Bu Ana mau share screen dulu. Baik, ini adalah materi kelas 6, yaitu tentang ciri khusus pada makhluk hidup. Nah, pada makhluk hidup di sini yaitu akan ada dua, ada hewan dan tumbuhan. Hari ini Bu Ana akan membahas tentang ciri khusus pada hewan. Ya. Kemudian kompetensinya kalian nanti bisa mengidentifikasi bagaimana cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Coba, ini ada ciri makhluk hidup, ada beberapa. Baik, coba Bu Ana minta tolong salah satu, coba Naswa untuk membacakan ciri-ciri pada makhluk hidup. Coba. Ya, Bu. Ciri-ciri makhluk hidup diantaranya sebagai berikut. Membutuhkan makanan, membutuhkan air, membutuhkan suhu tertentu, peka terhadap perangsang, mengeluarkan zat sisa, mengeluarkan zat sisa. Ampun, Bu. Baik, itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Baik, sudah. Kemudian kita lanjut bahwa ciri-ciri yang tadi disebutkan oleh Naswa itu adalah ciri yang membedakan antara benda hidup dengan benda mati. Kemudian ciri khusus dari organisme yang disebut adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungannya atau sering disebut adaptasi. Ada bermacam-macam bentuk adaptasi dari hewan. Fungsinya ada beberapa. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua melindungi dari musuh yang menyerang. Kemudian yang ketiga itu untuk mempertahankan jenisnya. Kemudian nanti Bu Ana akan menyajikan tentang contoh-contoh bentuk adaptasi dari hewan. Nah, ini yang pertama, hewan apa ini? Kalian sudah pernah lihat? Hewan apa? Bunglon, Bu. Nah, hewan bunglon. Nah, hewan bunglon ini kemampuannya apa coba? Mengubah warna dari kulitnya. Memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya sesuai dengan lingkungan yang dia tinggal. Contohnya, misal bunglon itu ada di atas tanah, berarti dia akan mengubah warna kulit menjadi coklat. Begitu juga jika bunglon tersebut ada di atas pohon, maka warna kulitnya akan menjadi hijau. Nah, kemampuan bunglon yang bisa mengubah warna kulitnya tersebut dinamakan apa? Mimikri. Apa, Nana? Mimikri. Mimikri. Baik. Kemudian hewan selanjutnya ada apakah ini? Ada burung. Burung. Ya, burung.
Burung. Nah, ini ada bermacam-macam burung ya. Kalau kalian lihat, itu burung memiliki bermacam-macam bentuk paruh. Ya. Sesuai dengan jenis dari makanannya. Nah, ini ada Bu Ana ambil ada 4 contoh. Di sebelah kiri ini ada gambar burung apa? Elang. Elang. Lihat paruhnya. Paruhnya bagaimana bentuknya? Bentuknya bagaimana paruh elang itu? Tajam Bengkok, Bu. dan bengkok. Iya, fungsinya apa paruh elang ini? Fungsinya adalah untuk mencapik-capik Untuk mencapik-capik mangsanya, untuk iya. kaki burung elang Mencapik-capik merupai mangsanya. kaki. Ya. Baik. Selanjutnya ada di gambar sebelah kanan ini. Ini gambar apa? Burung pipit. Burung pipit. Nah, burung pipit paruhnya pendek tetapi kuat. Nah, karena burung pipit ini makanannya apa? Biji-bijian. Baik, kemudian ini ada burung apa ini yang sebelah kiri ini? Burung pelikan. Nah, namanya burung pelikan. Nah, dia memiliki paruh yang ada kantongnya di sebelah sini. Di bawah ini ada kantongnya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menangkap ikan yang ada di dalam air. Gitu ya. Kemudian di sebelah kanan ini ada burung. Burungnya ini bentuknya namanya burung kolibri. Ibu. Ya, untuk paruhnya ini panjang dan runcing. Nah, kenapa kok panjang? Karena memiliki fungsi untuk mengambil madu. Madunya dari mana? Bunga. Madunya dari dalam bunga. Itu adalah contoh dari burung. Kemudian katak. Hewan selanjutnya yaitu katak. Katak mempunyai kemampuan untuk menyamar pada kulitnya yang seolah-olah beracun untuk menghindari dari pemangsanya. Pada katak mempunyai lidah yang panjang dan lengket. Coba kita putar videonya bagaimana. Kemudian untuk hewan selanjutnya yaitu hewan kelelawar. Hewan kelelawar termasuk hewan yang nokturnal. Apa itu hewan nokturnal? Hewan nokturnal adalah hewan yang mencari makan pada waktu malam hari. Kemudian cara kelelawar menangkap serangga pada kegelapan adalah dengan cara menggunakan suaranya. Kelelawar mengeluarkan suara yang berfrekuensi tinggi yang tidak dapat didengar oleh manusia. Dan dari situlah pantulan mangsa dapat diketahui oleh kelelawar. Ini adalah video dari fakta tentang kelelawar. Kebanyakan mamalia tidak bersayap dan tidak bisa terbang. Namun, tahukah kamu ada mamalia yang bersayap dan bisa terbang? Hewan tersebut adalah kelelawar. Kelelawar merupakan hewan mamalia. Pada umumnya, kelelawar mempunyai satu anak dalam 1 tahun. Kelelawar hidup 20-30 tahun. Tahukah kamu? Ternyata kelelawar adalah hewan yang cinta kebersihan. Hewan ini akan membersihkan tubuhnya dengan menjilat setiap detail kotoran yang menempel di badannya hingga bersih. Bahkan mereka akan saling membersihkan satu sama lain. Saat membersihkan tubuh, mereka mampu menghabiskan waktu hingga berjam-jam lamanya. Kelelawar juga berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Selain itu, kotoran kelelawar yang menempel pada gua
justru akan melestarikan ekosistem, karena pada kotoran tersebut beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidup. Kelelawar termasuk hewan nokturnal. Ia tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Fakta menarik lainnya adalah kelelawar memiliki indera pendengaran yang sangat tajam, lebih tajam daripada manusia. Manusia hanya mampu mendengar bunyi dengan frekuensi 20 Hz sampai 20.000 Hz. Sedangkan kelelawar mampu mendengar bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Bahkan, ia mampu mendengar frekuensi bunyi yang mencapai 120.000 Hz. Dengan ketajaman pendengarannya itu, kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan menentukan posisi suatu benda dengan cara mengeluarkan bunyi dan mendengarkan pantulan bunyi tersebut yang dipantulkan oleh objek yang ada di sekitarnya. Bunyi yang dikeluarkan untuk ekolokasi tersebut adalah bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz, sehingga manusia tidak bisa mendengarnya. Fakta tentang kelelawar ini sangat menarik, bukan? Hewan yang selanjutnya yaitu, ini gambar apa anak-anak? Ini gambar apa anak-anak? Ini gambar apa? Silakan kalau ingin bicara dibuka dulu mic-nya. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Baik, ini adalah gambar dari cicak. Ciri-cirinya cicak itu berapa? Nah, ini ciri-cirinya. Cicak mempunyai kaki yang bisa menempel di langit-langit rumah. Nah, cicak itu juga dapat menangkap serangga dengan cara menjulurkan lidahnya yang panjang. Ciri khusus cicak adalah dapat memutuskan ekor yang mempunyai tujuan untuk mengelabui mangsa. Kemudian, ekor cicak yang sudah terputus tadi dapat tumbuh lagi seperti semula. Dinamakan autotomi, yaitu kemampuan cicak untuk memutuskan ekornya sendiri. Nah, ini ada video tentang kenapa ekor cicak bisa putus. Pernah nggak teman-teman melihat seekor cicak yang tidak memiliki ekor? Kita pasti bertanya-tanya, kenapa bisa terjadi? Apakah dia cacat semenjak lahir? Ataukah luka akibat berkelahi ya? Hai teman-teman, selamat bergabung dengan Tanggal Merah. Perkenalkan, ini Epa. Epa akan menemani kita untuk cari tahu apa sih yang terjadi dengan cicak dan ekornya? Ketika cicak merasa terancam oleh pemangsa, maka ia akan berusaha untuk melarikan diri. Dan jika itu tidak berhasil, cicak akan memutuskan ekor dari tubuhnya untuk mengelabui pemangsa, agar cicak bisa menyelamatkan diri. Cicak menjadikan ekornya sebagai umpan, agar perhatian pemangsa tidak tertuju ke badannya. Dalam bahasa ilmiah, hal ini dinamakan autotomi. Autotomi berarti kemampuan memotong bagian tubuh sendiri. Autotomi berasal dari dua kata, yaitu auto yang berarti diri sendiri dan tomi yang artinya potong atau memotong jadi. Ekor cicak terdiri dari susunan ruas sendi tulang yang bersambungan. Ruas-ruas itu direkatkan oleh sejenis zat lekat otot, urat syaraf, dan kulit. Nah, itulah sebabnya tulang belakang cicak di persendian antara pinggul dan ekornya tidak terlalu kuat,
sehingga mudah putus. Saat cicak merasa terdesak, akan mengakibatkan stres yang menyebabkan kontraksi antar otot di tulang belakang, sehingga ekor pun terputus. Namun jangan khawatir teman-teman, luka tersebut akan sembuh dan membaik. Perlahan-lahan akan membentuk ekor yang baru seiring berjalannya waktu. Nah teman-teman, sampai jumpa lagi di Cari Tahu berikutnya. Dadah! Selanjutnya yaitu hewan apa ini? Jelas, Bu. Unta. Unta, Bu. Unta, Bu. Unta. Baik, ini adalah hewan unta. Unta, Bu. Ciri khusus dari hewan unta adalah memiliki punuk. Ya, ini adalah gambar hewan unta. Hewan unta memiliki punuk. Ini yang dinamakan punuk. Punuknya ini adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian ada rambut di punggungnya, itu melindungi dari panas matahari. Dia juga memiliki bulu mata yang panjang untuk melindungi mata dari pasir. Kemudian lubang hidungnya itu dapat ditutup sehingga dapat melindungi hidungnya dari pasir yang masuk. Kemudian mulut dan giginya itu bisa mengunyah tanaman yang berduri. Selanjutnya kakinya, kaki unta memiliki kaki yang panjang, fungsinya adalah untuk menjaga tubuh agar tetap dingin dari panasnya suhu pasir di gurun. Kemudian telapak kakinya ini tidak mudah terperosok dalam pasir dan mampu bertahan pada suhu pasir yang panas. Sudah jelas semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Apa sudah? Tidak. Baik, kalau tidak, Bu. selesai penjelasan dari Bu Ana. Ini ada soal evaluasi tentang materi ciri khusus tentang hewan. Silahkan nanti kalian jawab. Silahkan kalian untuk membuka link. Nanti Bu Ana bagikan di grup WA. Gitu nggih? Nanti dikerjakan sebaik-baiknya. Baik, Bu Ana mau stop share dulu. Baik, hari ini cukup untuk materi tentang ciri khusus dari makhluk hidup. Hari ini Bu Ana membahas tentang ciri khusus dari hewan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengisi soal evaluasinya tadi dan juga link presensinya. Baik, Bu Ana tutup. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.